Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat rumus dengan menggunakan fungsi if dan ifs. Fungsi logika if dan ifs pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengevaluasi kondisi, untuk menghasilkan atau menampilkan nanti hasilnya itu benar atau salah. Memang kalau IFS kelebihannya itu dia menyederhanakan kalau misalnya kondisi yang diujikan itu lebih dari satu atau apalagi banyak, itu akan lebih mudah kita menggunakan fungsi IFS. Kita akan coba kedua-duanya. Fungsi IFS diperkenalkan di Excel tahun 2016 kalau tidak salah, jadi di bawah 2016 belum ada, masih menggunakan if. Sampai sekarang yang if juga masih ada, ditambahkan dengan fungsi IFS yang merupakan singkatan dari inside function set. Kalau if then, jika maka. Oke, kita langsung coba dengan menggunakan logika if untuk menentukan nilai-nilai ini tuntas atau tidak apabila KKM-nya 75. Kita klik di sini, kemudian insert function if, oke. Di sini logical test, ini nilai yang akan diuji. Berarti nilai ini kita klik selnya. Di sini munculnya add nilai, bukan nama selnya, karena memang kalau misalnya kita menggunakan format tabel untuk tabel kita, ini akan diarahkan atau referensinya referensi terstruktur seperti ini. Tetapi bisa kita di sini ketik selnya juga bisa, tapi kita pakai ini saja. Nanti kita akan coba kalau misalnya mau menulis selnya saja. Kemudian logical testnya bagaimana nilai ini lebih besar sama dengan dari 75, maka value if true-nya di sini maksudnya nilai yang akan dimunculkan kalau misalnya hasil ujinya adalah benar. Berarti di sini kita tulis tuntas. Oh iya, kalau misalnya kita membuat rumus menggunakan if, kalau misalnya berupa angka, itu tidak usah pakai tanda kutip, tapi kalau ada huruf, itu diberi tanda kutip di awal dan di akhirnya. Kemudian di sini value if false, berarti nilai yang akan kita munculkan kalau hasil uji itu nilainya salah. Berarti di sini misalnya tidak tuntas, tanda kutip tidak tuntas. Kemudian oke. Jadi yang tidak tuntas 2 siswa. Ini rumusnya, kita copy. Ini add nilainya bisa kita ganti dengan nama selnya. Di sini E4. Tanda kurung kotaknya tidak usah dipakai, langsung kita ketik E4 seperti itu. Berikutnya, bagaimana kalau misalnya kita membuat kriterianya ini ada lebih dari satu. Kalau tadi ini kan kondisinya cuman dia lebih besar atau sama dengan dari 75. Nah, kalau yang ini misalnya kita ingin memberikan predikat nilai ini A, B, C, atau D. Kriteria ini bisa kita sederhanakan menjadi A lebih besar dari 92, B lebih besar dari 83. Berarti di sini 83 masih masuk C. Kemudian sama seperti ini, 83 berarti masih masuk C. Kemudian C lebih besar sama dengan dari 75,
dan D kurang dari 75. Ini kita ketik manual, misalnya memakai nama sel sama dengan if buka kurung, logical testnya ini tidak saya klik tapi saya ketik E20. Ini E20. Lebih besar dari 92. Kalau di Excel kita itu munculnya koma, nanti pakai koma. Tapi kalau munculnya titik koma, di sini kita pakai titik koma. Kemudian value if true-nya, tanda kutip, tanda kutip lagi, kemudian titik koma, pakai if lagi, karena lebih dari satu kondisi. Ini istilahnya if bertingkat. Kalau tadi hanya satu if saja. Karena ini ada if di dalam if, sebutannya penggunaan if bertingkat. If, kemudian buka kurung, logical testnya. Ini juga, tapi saya langsung ketik saja E20. Yang untuk B ini lebih besar dari 83. Lebih besar dari 83. Kemudian titik koma, value if true-nya, tanda kutip, kemudian B, tanda kutip lagi, kemudian titik koma lagi, if, buka kurung, logical testnya E20. Di sini lebih besar sama dengan dari 75. Titik koma, value true-nya, tanda kutip, C, tanda kutip, karena ini yang sudah terakhir, sama D-nya langsung saja, titik koma, kemudian value if false, tanda kutip, D, tanda kutip, kemudian tutup kurung 3 kali. Kita cek 90 itu masuk B, ya. Kemudian di sini 93 A, 87 masuknya B, ya. Kemudian yang D 72 berarti di bawah 75. Seperti itu. Kalau yang ini bisa sangat lebih mudah kalau kita menggunakan fungsi IFS. Bagaimana caranya? Kita pakai tabel yang ini. Sama dengan yang atas ya, dengan kriteria ini kita sederhanakan dengan ini. Kita aktifkan sel ini, kemudian insert function, IFS, oke. Di sini logical testnya. Kita klik ini, lebih besar dari 92. Lebih besar dari 92. Kemudian value if true. Kita mau kasih value-nya, nilai yang akan kita munculkan, yaitu predikatnya A. Tanda kutip, A, tanda kutip. Kalau misalnya kita tidak memakai tanda kutip, nanti secara otomatis memang di sini akan diberikan tanda kutip secara otomatis. Kemudian logical testnya yang kedua, kita klik ini, lebih besar dari 83, itu value if true-nya B. Nah, dia akan menambahkan otomatis tanda kutipnya. Kemudian logical testnya ini lebih besar sama dengan 75.
value if true-nya berarti C. Kemudian yang terakhir di sini logical test-nya nilai ini lebih kecil dari 75. Kemudian value if true-nya D. Sudah, enter. Jadi menggunakan IFS ini lebih menyederhanakan, kita tidak memakai if-nya banyak. Kemudian kalau tadi ini kita kan manual ya, kita yang mengetik sendiri. Jadi kemungkinan kalau misalnya kondisi-kondisinya lebih banyak dari ini, itu kemungkinan untuk error itu lebih besar. Tapi kalau misalnya menggunakan IFS, kemungkinannya akan lebih kecil. Karena tinggal mengisi seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.